Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Rizky Stosusli dari kelas 10A, nomor absen 32, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT teks negosiasi saya. Jadi pertama ada struktur teks negosiasi yang terdiri dari judul atau inti dari teks yang akan dipaparkan, pembukaan, bagian awal dari sebuah negosiasi yang biasanya berisi kata salam, sapa, dan pengenalan diri. Isi pada bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu penyampaian materi dan tawar-menawar, dan penyelesaian masalah. Penyampaian materi merupakan bagian yang berisi pertanyaan atau pemberitahuan mengenai objek atau permasalahan. Sedangkan tawar-menawar dan penyelesaian masalah adalah bagian di mana kedua belah pihak saling bernegosiasi hingga akhirnya mendapatkan suatu keputusan. Penutup, bagian akhir dari teks negosiasi. Ada juga struktur lengkap, yaitu judul, seperti yang tadi saya bilang, inti dari teks yang akan dipaparkan, orientasi, merupakan struktur di mana menjadi pembuka dari sebuah negosiasi. Penggunaan kata dalam bagian ini mengarah pada sapaan, salam, dan sebagainya. Permintaan, bagian dalam negosiasi yang umumnya berisikan pertanyaan mengenai barang atau masalah yang sedang dihadapi. Pemenuhan, pihak terkait memberitahukan mengenai barang atau permasalahan agar lawan interaksi menjadi lebih paham. Bagian ini juga menjelaskan jawaban pertanyaan dari permintaan yang telah diajukan. Penawaran, inti dari sebuah negosiasi di mana terjadi proses tawar-menawar antara kedua belah pihak dan mengajukan beberapa usulan yang menguntungkan. Bagian ini juga menjadi titik kemunculan atau awal mulai terbentuknya sebuah kesepakatan. Persetujuan, hasil dari sebuah penawaran di mana proses tawar-menawar dapat dikatakan berhasil. Dalam tahap ini kedua belah pihak sudah memiliki tengah atau kesepakatan yang disetujui bersama dan tentunya saling menguntungkan atau sudah deal. Pembelian, terjadinya transaksi berdasar kesepakatan yang telah disetujui bersama. Contohnya adalah transaksi jual beli antar pihak pembeli membayar uang dan penjual membeli dagangannya kepada pembeli. Dan terakhir penutup, bagian akhir dalam negosiasi menandakan bahwa percakapan atau perundingan telah selesai. Bagian ini umumnya melibatkan percakapan basa-basi namun memiliki arti seperti senang bekerja sama dengan Anda, terima kasih telah bekerja sama dengan kami, DSB. Ciri bahasa negosiasi. Jadi pertama ada bahasa persuasif atau bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian. Kedua ada kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang disampaikan yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Bahasa yang sopan, karena di saat kita bernegosiasi dengan orang lain, penggunaan bahasa yang sopan dan tidak kasar akan lebih mudah untuk mencapai suatu kesepakatan dengan mereka, karena tidak ada pihak yang merasa diantagonisasi. Selanjutnya ada konjungsi, yaitu kata penghubung di mana di dalam teks negosiasi tersebut, contohnya kalau begitu, meskipun, walaupun, dan lainnya. Menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang padat, singkat, jelas, dan lengkap, dan tak bertele-tele. Tentunya dapat menyampaikan informasi secara tepat, jelas, artinya mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Tepat dapat sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Berisi pasangan tuturan. Dalam teks negosiasi, tuturan berupa dialog yang berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Ada yang memerintah dan timbal baliknya ada juga yang memenuhi perintah tersebut baik secara langsung maupun tidak. Menggunakan pronominal seperti suatu jenis kata yang menggantikan nominal ataupun frasa nominal seperti saya, kami, ataupun Anda. Menggunakan kalimat langsung merupakan suatu kalimat yang menirukan ucapan atau yang diutarakan oleh orang lain. Dan terakhir menggunakan kalimat kontras, artinya menggunakan suatu kalimat perbandingan di dalamnya, misalnya penggunaan kata keterangan terlalu, lebih, kurang, seperti himbauan, dan lain-lain. Interpretasi si teks negosiasi. Di sini ada contoh teks, tapi saya tidak akan baca contoh teksnya, jadi kita langsung saja. Interpretasi teks negosiasi di atas adalah Satpam akhirnya sepakat untuk memberi Elida izin masuk kembali melalui pintu itu setelah terjadinya negosiasi antara dirinya dan Elida. Elida akhirnya diperbolehkan masuk, asalkan hanya sebentar karena hanya mengambil tas yang tertinggal di penitipan barang. Lalu ada makna kata, istilah, ungkapan, dan teks negosiasi. Ada contoh teks lagi yang tak akan saya baca. Tapi di teks di atas mengandung 3 unsur bahasa negosiasi. Yang pertama yaitu sepatu futsal, yang menunjukkan sepatu khusus untuk futsal. Kedua, kalimat pembanding sepatu futsal sekarang lebih banyak digemari karena harganya lebih murah daripada sepatu bola, tapi fungsinya sama saja, tapi hanya berbeda di gerigi sepatunya saja. Ketiga, ungkapan yang mengatakan persetujuannya yaitu, ya sudah deh, saya ambil aja daripada muter-muter saya. Ambil satu nomor 39 ya. Nah, kata ya sudah deh merupakan bentuk persetujuan dari sang pembeli. Lalu ada perbandingan struktur, isi, dan ciri bahasa dua teks negosiasi. Jadi kita punya dua teks negosiasi yang perbandingan struktur dan isi bahasanya akan kita bandingkan satu sama lain. Kita lihat bagian mana yang sama bagian mana yang beda. Ada contoh teks lagi yang tidak akan saya baca.
Jadi perbandingannya adalah kedua teks negosiasi di atas dapat diketahui bahwa memiliki tema yang sama, yaitu tentang belajar bersama. Tapi kedua teks tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama itu membahas tentang tempat yang akan dipakai untuk belajar bersama, sedangkan yang kedua itu membahas tentang waktu yang akan disepakati untuk belajar bersama. Secara kebahasaan, kedua teks tersebut menggunakan bahasa non-formal, sopan, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dalam kerangka penulisan teks negosiasi sesuai dengan struktur, isi, dan ciri bahasa. Ciri-ciri umum teks negosiasi adalah melibatkan beberapa pihak berupa bentuk langsung atau dialog, ada problem atau konflik, ada solusi dan perundingan atau penawaran, dan ada kesepakatan. Ciri-ciri bahasanya adalah banyak menggunakan kalimat berita, tanya, dan perintah yang hampir seimbang, banyak memakai kalimat harapan atau keinginan karena sifat teks ini membandingkan kedua harapan dari masing-masing pihak. Teks ini juga menggunakan banyak kata syarat seperti jika, apabila, dan kalau. Dan terakhir juga teks ini menggunakan konjungsi kausalitas yang menggunakan kata karena, sebab, oleh, karena itu. Langkah-langkah penulisan teks negosiasi sebagai berikut. 1. Tentukan tujuan. 2. Tentukan pihak-pihak yang berkaitan. 3. Tentukan konflik. 4. Tentukan solusi dan penawaran. Dan terakhir menentukan model kesepakatan. Lalu ada analisis isi negosiasi lagi. Jadi di sini kalian bisa lihat ya, di contoh teksnya ada orientasi, permintaan dan pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Karena ini tercampur sama contoh teks, jadi tidak akan saya baca juga. Lalu selanjutnya ada nyunting isi sesuai dengan struktur teks negosiasi. Di sini juga ada contoh teks yang tidak akan saya baca. Saya langsung ke penyuntingannya saja. Struktur pembuka berupa kalimat awal, yaitu dua siswa sekolah menengah sedang berdiskusi menentukan acara akhir tahun sekolah. Kalimat tersebut memaparkan tentang kedua siswa yang sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah yang ada dalam teks tersebut. Isi. Struktur isi berupa kalimat kedua dan ketiga, yaitu mereka saling mengeluarkan pendapat mengenai jenis acara apa yang paling baik dilaksanakan untuk acara akhir tahun. Ketika itu datang seorang guru menengahi kedua siswa tersebut. Masing-masing partisipan memiliki pendapatnya masing-masing. Dalam bagian ini juga terdapat aspek teks negosiasi seperti permintaan dana penawaran. Dan terakhir penutup. Struktur penutup pada kalimat terakhir, yaitu diskusi pun berakhir dengan keputusan voting atau pengambilan suara terbanyak. Dengan itu kesepakatan antara kedua belah pihak dapat digapai. Lalu ada analisis bahasa teks pada negosiasi. Pada teks tersebut, negosiasi dilakukan oleh 3 partisipan, yaitu Salam, Husna, Guru. Terdapat perbedaan pendapat atau keinginan dan tujuan yang hendak dicapai. Terdapat kesepakatan yang menjadi ujung dari negosiasi. Penggunaan kalimat persuasif atau mengajak seperti, aku pikir acara akhir tahun nanti lebih baik mengadakan bazar dan kreasi seni saja, diselingi dengan band sekolah dan kegiatan seni lainnya. Kalimat ini menunjukkan niat dari Salam untuk mengadakan bazar seni. Menggunakan kalimat deklaratif seperti tapi. Sebagian teman-teman yang lain menginginkan untuk pergi berkarya wisata keluar kota. Kalimat ini menunjukkan Husna yang mewakilkan keinginan sebagian teman-temannya. Dan terakhir, penggunaan kalimat interrogatif seperti, loh, kalau pergi berwisata bukankah akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak ya? Kalimat tersebut menunjukkan Salman yang mempertanyakan pendapat Husna. Dan terakhir, penggunaan ungkapan kesepakatan seperti setuju pak. Ungkapan tersebut menandai akhir dari negosiasi dan ditemukannya kesepakatan dari dua belah pihak. Lalu slide terakhir ada karakteristik teks negosiasi. Pertama ada karakteristik fungsi, menghasilkan kesepakatan karena memang itu tujuan dibuatnya teks negosiasi. 2. Menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Agar negosiasi bisa berhasil, maka keputusan yang diambil itu harus menguntungkan kedua belah pihak. Dan selanjutnya memprioritaskan kepentingan bersama. Kepentingan bersama harus didahulukan daripada kepentingan pribadi dalam bernegosiasi agar tercapai sebuah kesepakatan. Dan juga solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dan terakhir ada sarana untuk mencari penyelesaian. Penyelesaian dapat dicari dengan cara bernegosiasi atau diskusi. Lalu selanjutnya ada karakteristik secara teknis, yaitu teks berupa dialog antar pihak yang bernegosiasi, adanya perselisihan atau perbedaan pendapat, keinginan dan tujuan, adanya penawaran yang diajukan, dan terakhir hasil akhir berupa kesepakatan atau penolakan. Jika hasil akhirnya berupa kesepakatan, berarti teks negosiasi. Berarti negosiasinya itu berhasil, dan jika berupa penolakan, berarti negosiasinya itu gagal. Jika kalian perhatikan dari sepanjang saya membaca PPT ini, banyak sekali perintah analisis bahasa teks negosiasi, karena tidak hanya analisis bahasa tetapi analisis isi juga, karena
soal-soal ujian yang nanti akan kalian temui juga kebanyakan berbentuk seperti itu. Jadi terima kasih semuanya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.